Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita belajar bersama keterkaitan bagi mitra BPS yang ditugaskan sebagai PML maupun PCL dalam program pemutakhiran kerangka geospasial dan muatan Wilkostad SE 2026. Langsung saja ya teman-teman ya, kita bahas keterkaitan alur kerja petugas pemeriksaan lapangan ataupun pemetaan. Dan kita next di sini untuk keterkaitan tersebut yaitu garis besar alur kerjanya. Secara garis besar terdapat 4 tahapan alur kerja dari petugas pemeriksaan lapangan atau pemetaan yang harus dilakukan. Yang pertama, konfirmasi SLS ke kantor desa atau kelurahan. Yang kedua, koordinasi dan pengawasan lapangan. Dan yang ketiga, monitoring atau geotagging. Dan yang keempat, pembentukan sub SLS. Dan yang kelima, rekapitulasi SLS atau non SLS atau sub SLS. Dan selanjutnya di sini untuk poin yang pertama ya teman-teman ya, konfirmasi SLS ke kantor desa atau kelurahan. Jadi untuk petugas pemeriksaan lapangan mengunjungi kantor desa atau kelurahan untuk melakukan konfirmasi SLS menggunakan instrumen sebagai berikut. Yang pertama, SE 2026 Wilkostad .id SLS berisi daftar SLS garing non SLS yang sudah terdaftar pada master untuk identifikasi keberadaan SLS. Yang kedua, PSLS digunakan untuk menampung perubahan SLS dalam satu desa atau kelurahan. Dokumen PSLS ini diisi sesuai perubahan SLS hasil konfirmasi dari pengurus desa atau kelurahan SE 2026 Wilkostad .id SLS. Dan yang ketiga, peta WA untuk melakukan konfirmasi lokasi dari setiap SLS dan menggambarkan penggambaran perubahan batas. Dan untuk selanjutnya, dari hasil identifikasi SLS dari kantor desa atau kelurahan oleh petugas pemeriksaan lapangan dapat berubah sesuai kondisi lapangan yang ditelusuri petugas pendataan lapangan, sehingga saat rekonsiliasi dokumen SE 2026 Wilkostad id SLS dan PSLS harus disinkronisasi. Dan di sini untuk yang poin kedua, keterkaitan koordinasi dan pengawasan lapangan. Petugas pemeriksa lapangan melakukan pengawasan secara berkala dan bergantian ke satu petugas pendataan lapangan dan lainnya untuk memastikan beberapa hal tersebut berikut. Yang pertama, memastikan petugas pendataan lapangan sudah bekerja sesuai dengan SOP. Dan yang kedua, memastikan perubahan batas LS sudah digambarkan pada peta WS. Dan yang ketiga, memastikan semua SLS atau non SLS dikunjungi dan dilengkapi informasi muatannya pada keseluruhan dokumen. Dan di sini untuk yang keempat, apabila hasil identifikasi menunjukkan terjadi perubahan SLS, maka yang perlu dilakukan, petugas pemeriksaan lapangan mengomunikasikan informasi tersebut kepada petugas pendataan lapangan. Dan yang kedua, pada saat rekonsiliasi pembagian tugas, petugas pendataan lapangan menyesuaikan identitas wilayah pada SE 2026 Wilkostad LKM sesuai identitas baru berdasarkan hasil identifikasi. Dan yang ketiga, jika terdapat perubahan nama SLS, sesuaikan nama SLS pada SE 2006 Wilkostad LKM dengan mencoret nama SLS lama dan tuliskan nama SLS barunya. Dan yang selanjutnya, gunakan SE 2026 Wilkostad LKM dengan identitas yang sudah dicoret tersebut untuk mendata SLS baru. Dan di sini yang poin kelima, jika ada batas SLS yang mengalami perubahan dan wilayahnya berada pada peta WS yang menjadi wilayah tugas petugas lain, petugas pemeriksaan lapangan melakukan rekonsiliasi dengan petugas pendataan lapangan atau petugas pemeriksa lapangan terkait. Dan yang keenam, memastikan konsistensi antara dokumen dan peta. Dan selanjutnya di poin yang ketiga yaitu monitoring geotagging. Di sini yaitu petugas pemeriksa lapangan melakukan monitoring secara berkala melalui https wilkostad.bps.go.id untuk memastikan semua SLS atau non SLS dan lokasi wilayah konsentrasi ekonomi sudah dilakukan geotagging oleh pemeta. Dan yang keempat, pembentukan sub SLS untuk menyeragamkan muatan baik dari jumlah maupun karakteristik muatan dominan untuk keperluan wilayah kerja petugas SL 2026 serta kegiatan sensus dan survei BPS berikutnya. Sub SLS dibentuk pada SLS atau non SLS yang bermuatan lebih dari 240 dengan mempertimbangkan variasi muatan dalam setiap SLS atau non SLS. Dan di sini untuk hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan sub SLS. Yang pertama, sub SLS dapat dibentuk dari satu segmen atau gabungan dari beberapa segmen. Dan selanjutnya, lokasi segmen menyusun sub SLS
harus berdekatan dan satu hamparan lokasi segmen dapat diidentifikasi melalui pita WS hasil pendataan lapangan. Dan yang selanjutnya, jumlah muatan segmen menyusun sub SLS berada pada rentang sekitar 120 sampai 180 muatan. Jumlah muatan segmen diperoleh dari dokumen SE 2006 Berkestat LKM. Dan selanjutnya, jumlah muatan dihitung berdasarkan penjumlahan dari maksimum KKBTT plus BTTK plus BPTT non usaha dan plus perkiraan jumlah muatan usaha pembentukan satu SLS berdasarkan kisaran 120 sampai 180 dan diusahakan dengan muatan dominan yang sejenis. Yang kelima, rekapitulasi muatan dan entry blok 1 RS. Rekapitulasi LS atau non SLS dilakukan dalam satu desa menggunakan dokumen SE 2002 Berkestat RS. Dokumen SE 2002 Berkestat RS berisi daftar SLS atau non SLS atau sub SLS, hasil pembentukan sub SLS, dan dilengkapi dengan informasi perkiraan jumlah muatan keluarga, jumlah bangunan yang terdiri dari BTT, BTT kosong, BKU, dan BPTT non usaha, serta jumlah perkiraan muatan usaha. Rekapitulasi SLS atau non SLS dilakukan dengan cara mengompilasi dokumen SE 2002 Berkestat LKM dari petugas pendataan lapangan dalam satu desa yang dilakukan setelah pembentukan sub LS kondisi lapangan. Untuk rekapitulasi jumlah SLS atau non SLS atau sub SLS pada blok 1 SE 2002 Berkestat RS kemudian di entry pada periode lapangan di aplikasi web Wilkestat. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Semoga bermanfaat.